perkembangan teknologi pada masa kolonial Belanda di Indonesia belum maksimal. Pemerintah kolonial menghalangi akses masuknya teknologi dari barat ke Indonesia. Mereka juga melakukan pelanggaran terhadap pendidikan bagi masyarakat Indonesia untuk mempelajari teknologi. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan teknologi berkembang pesat. Hal ini didorong dengan terbentuknya akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejarah perkembangan di bidang ini dibagi menjadi dua dekade, yaitu tahun 1945 sampai 1960. Bangsa Indonesia mulai mengenal arti teknologi untuk meningkatkan produksi, walaupun dalam tingkat pasif dan ketergantungan terhadap pihak luar negeri. Perkembangan industri pertanian. Industri pertanian adalah Indonesia mengolah dan menghasilkan barang yang mendukung sektor pertanian. Terus adapun tujuan pembangunan industri pertanian adalah sebagai berikut: meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan taraf hidup dan pendapatan petani, peternak, dan nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha untuk menunjang pembangunan industri, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Kemudian ada perkembangan industri non pertanian, yaitu memperkokoh struktur ekonomi nasional dan saling mendukung antar sektor, meningkatkan daya tahan perekonomian nasional, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, dan mendorong berkembangnya kegiatan berbagai sektor pembangunan. Berikut ada beberapa langkah pemerintah untuk meningkatkan sektor industri, yaitu pemantapan dan pendalaman struktur industri nasional dengan sektor pertanian, pengembangan industri mesin dan elektronika, pengembangan industri kecil, pengembangan ekspor komoditas industri, dan pengembangan sumber daya manusia. Industri yang dikembangkan Indonesia memiliki ciri sebagai berikut, yaitu industri strategis bertujuan memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kehidupan rakyat. Kemudian ada industri ekspor yang pasarnya baik, industri yang menggunakan sumber daya nasional yaitu sumber daya alam. Kemudian ada industri yang memiliki nilai strategis. Kemudian ada perkembangan sistem transportasi di Indonesia, yaitu ada menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia dan jasa, mendukung perkembangan wilayah dan meningkatkan hubungan internasional. Dan juga kelajuan transportasi di Indonesia berlanjut ketika pemerintah Inggris menjadi penguasa. Pada masa Indonesia dipimpin oleh Raffles yang kemudian mengembangkan sistem transportasi Indonesia dengan mengembangkan jalan raya yang membentang dari Anyar sampai Panarukan. Perkembangan teknologi komunikasi. Kemajuan teknologi dan komunikasi Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan Orde Baru pada bulan Juli 1976 dan diluncurkan satelit Indonesia bernama Palapa A1 di Cape Kennedy. Pemanfaatan satelit sebagai penghubung jarak jauh dalam komunikasi antar daerah dan antar negara, mendapatkan informasi secara langsung dari seluruh daerah Indonesia maupun negara-negara di dunia melalui siaran radio dan televisi. Pemerintah Indonesia dapat membangun jaringan telepon nasional maupun internasional secara otomatis melalui jaringan sentra telepon otomatis atau STO. Akibatnya bisnis komunikasi di Indonesia mulai menjamur sejak tahun 1997. Kemunculan perusahaan telekomunikasi di Indonesia diimbangi dengan produk-produk seluler atau telepon genggam di berbagai negara maju. Kemudian ada manfaat dan dampak penerapan iptek bagi kelestarian makhluk hidup. Ilmu pengetahuan ialah sejumlah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan rasional sehingga dapat dibuktikan kebenarannya oleh siapapun. Kemudian sebagai kebijaksanaan iptek dalam berita 4 pada PJPT 2 ada 5 sektor sebagai teknik produksi, sektor teknologi, sektor ilmu pengetahuan terapan, sektor ilmu pengetahuan dasar, sektor kelembagaan iptek. Dampak penerapan iptek ada di beberapa bidang seperti bidang industri, bidang pertambangan, transportasi, pertanian, kehutanan, persenjataan, dan teknologi. Upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak iptek antara lain, pengembangan iptek harus memperhatikan asas ekosistem selama mengadakan monitoring, analisis, dan evaluasi sehingga dapat diketahui sejauh mana dampak yang diakibatkan oleh pengembangan iptek. Kemudian mengembangkan teknologi proteksi atau mengembangkan teknologi yang dilengkapi dengan usaha-usaha pencegahan terhadap dampak yang mungkin terjadi. Mengembangkan teknologi daur ulang untuk memproses kembali limbah untuk mengurangi limbah. Sekian PowerPoint dari saya. Sebelumnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.